Halo sahabat Jangkis, kumaha Dara Ramang. Alhamdulillah, yes, ini kita sudah berada di Cape Town setelah 22 jam perjalanan dari Indonesia. Emang cukup jauh dan kita langsung disambut dengan Jayco J7 dan ini sudah ada di dealer Omoda Jayco di Cape Town. Kita akan langsung challenge ini mobil dengan beberapa negara sejauh 1.300 kilo dari Cape Town menuju Ado, dan ini kita langsung tes berapa hasilnya dan mudah-mudahan juga kami menjadi juara satu. Seperti apa keseruannya? Kita ikuti terus. Oke, kita sudah berada di tempat makan siang pemberian pertama di daerah Hermanus di apa nih? The Vetemoso. Ya, betul sekali, dan ini kita sudah berjalan sekitar 89 kilo, hampir 90 kilo dari Cape Town, dan tim Indonesia datang paling pertama. Yes, ini perjalanannya benar-benar menarik dan juga diberikan pemandangan yang oke, dan juga ini mobil yang bisa dibilang ini mobilnya enak banget untuk perjalanan jauh dan tidak terlupakan ini irit. Cuman kita pengen tahu nih efisiensinya sampai di Ado nanti hari kesekian ini berapa, karena memang ini adalah full tank challenge dan kita tidak akan mengisi bensin. Stay tune. Oke, dan kami sudah di dalam mobil. Seperti tadi gue bilang, ada 2 orang di dalam mobil di satu mobil ini, dan satunya lagi ada Om Audi dan Bang Lutfi Aziz dari Auto Driver itu di mobil lainnya. Jadi satu negara itu akan diberikan 2 mobil, 2 orang, hanya nantinya akan kumulatif. Katanya sih nanti digabung ya. Nanti digabung, challenge-nya itu negara yang paling irit itu akan menjadi pemenang, yang mudah-mudahan kita menang. Dan ini sekarang pertama kali gue nyetir di luar negeri dan langsung 500 kilo, dan ini adalah hari pertama yang dari Cape Town menuju Mossel Bay. Nah, menuju Mossel Bay itu sekitar 400 sampai 500 kilo ya, Meh. 400 sampai 500 kilo. Nah, selama kita menyetir ini sudah sekian lama lah, beberapa lama lumayan. Menurut Om Rizky Fox di sebagai passenger itu gimana, Om? Enak sih mobil ini, ya beda sih. Maksud gue beda, ya mungkin kita juga di suasana yang beda ya. Tapi menurut gue ini bahan-bahan di mobil juga oke sih. Oke ya, premium gitu ya. Cukup premium ya. Jadi dan lebar gitu. Oh iya, lebar. Jadi memang mobilnya ini sebetulnya seperti yang kecil, padahal sebetulnya lebar dan wah, jadi visualnya enak. Yes. Jadi kita nggak kebosanin, apalagi kita lagi nyetir di Afrika gitu dengan view yang sangat baik gitu kan. Dan gue juga sekarang nyetir, kita juga sempat coba adasnya, terus kestabilannya, dan apalagi di sini memang banyak jalanan yang lurus aja, dan memang si aspalnya pun memang di sini bagus, dan ini mobil bisa dibilang enak banget dipakainya. Audionya juga enak, kita untuk entertainmentnya di jalan juga cukup oke dengan Sony speaker ini. Mantap sekali. Dan kami sudah berjalan hampir 60 kiloan, dan karena ini adalah sebuah batch EV, jadi ini masih pakai EV, belum bensin sama sekali. Jadi mesin bensinnya masih belum bernyala sama sekali. Ini masih pakai EV full. Nah, karena memang katanya klaimnya itu sekitar 90 kiloan untuk full EV-nya, dan juga range sekitar 1100 kilo untuk si mobilnya, untuk mesin bensinnya. Makanya kita lagi mencoba, dan aduh, ini benar-benar kalau misalnya pengen diceritain di sini tuh apa ya, Om ya. Jadi kayaknya mata tuh nggak puas. Iya, pengen apa? Iya. Mau sampai habis data ini pemandangan terlalu bagus. Pemandangannya terlalu bagus. Jadi benar-benar jadi kita di jalan ini berasa bukan challenge ya. Berasa holiday gitu, yang wah, benar-benar daerah ini nggak bisa dibilang biasa. Kenapa tuh? Campuran antara alamnya sama bangunan itu emang keren gitu. Oh gitu? Iya, memang betul Bang. Bingung gue kan. Ini padahal ya orang mikirnya kering kerontang gitu ya. Ya, bersih banget. Memang benar-benar apa ya? Aduh, memang benar-benar mata tuh sangat dimanjakan sekali gitu ya. Sekarang gue latihan sama Om Fox yang nyetir kali ini karena aman aja. Dan
Om Fox juga ingin merasakan mobilnya dan kami juga ingin merasakan menjadi passenger itu seperti apa, apalagi di perjalanan luar. Ikuti terus. Dan sampai juga di Pearly Beach. Indah sekali bukan? Ya, ini bersama si Jayco J7 ini. Dan ini konsumsi bahan bakarnya kami sudah memperlihatkan barusan ya. Tinggal kita menikmati dulu pemandangan seperti ini. Dan kontingen dari negara lain pun sudah sampai di tujuan. Seru sekali. Dan ikuti terus keseruannya, karena sebentar lagi habis dari sini kita akan go lagi ke pemberhentian selanjutnya. Ya, setelah dari Pearly Beach kita akan menuju ke tempat selanjutnya. Dan ini jalanannya cukup terjal. Tentunya yang menyetir masih Om Fox. Dan ini juga konsumsi bahan bakarnya masih irit. Dan ini masih sisa range masih 1070-an ya, 1070-an lebih. Dan ini masih harus menembus sekitar 174 kilo. Dan jalanannya bisa dibilang ini sangat rusak gitu. Bukan rusak, lebih ke belum aspal, masih batu-batu, masih pasir. Dan mobilnya masih sangat meredam. Seperti ini, tidak yang berat. Nah, seperti ini jalanannya. Nah, ini benar-benar tanah ya. Kiri kanan tidak ada apa-apa. Dan ini benar-benar tanah. Dan sekarang sudah menempuh sekitar 200 kilo lebih ya, 201 kilo lebih. Yang mana bensinnya itu masih cukup banyak. Bukan masih cukup banyak lagi, masih berkurang sedikit. Dan juga baterainya masih mengecas. Dan ini plug-in hybridnya berjalan dengan baik. Dan juga kita berangkat itu sekitar dari range 1090 kilo. Dan juga baterainya itu sekitar 92%-an. Dan saat ini kita sudah menempuh 202 kilo. Range masih 1028. Dan juga baterainya itu ngecas lagi, sekarang sudah di 20 kiloan ya. Dan mudah-mudahan masih berdoa, kami harus menang. Gede banget ya. Tapi amin. Tapi amin. Dan masih disuguhkan dengan perjalanan yang sangat indah seperti ini. Yes, sangat indah sekali bukan? Selamat pagi semuanya. Kita sekarang sudah hari kedua dan sekarang lagi di Mossel Bay. Kita akan berangkat menuju hutan-hutan. Kalau kemarin kita memang lewat padang pasir, pantai apa segala macam, dan kita akan safari ke hutan. Seperti apa keseruannya? Kita ikuti terus. Dan perjalanan pun dimulai. Pagi ini Om Fox yang bawa, dan ini adalah destinasi pertama. Gak terlalu jauh dari hotel, sekitar 15-20 kilo. Dan tetap kita akan menjaga menjaga kecepatannya agar tetap konstan. Dan juga mudah-mudahan mempertahankan kejuaraan satu. Aman aja pokoknya. Juara satu aman. Oke, dan pemerintahan pertama pun sudah sampai. Kita jalan sekitar 15-20 kilo dari hotel, atau 15 atau 20 menit dari hotel. Kita sampai di Banwah Game Reserve. Dan di tempat ini adalah penangkaran bukan hanya sebuah, tapi penangkaran banyak binatang-binatang liar di sini. Nah, dan kami pakai mobil ini masih mencatat sekitar 1 liter 22,7 kilo. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus. Dan kami akan melanjutkan perjalanannya ke tempat lain untuk menyetir lagi di South Africa. Yes, tentunya pasti pakai J7 PHEV dong, tentunya dong, bareng sama Om Fox. Mantap sekali.
dan yang lain pun sudah berkumpul. Kami akan berangkat. Dan kali ini gua yang nyetir, Om Fox sekarang menjadi penumpang. Dan sekarang lagi ada, masih dekat-dekat konservasi, masih jalannya masih tanah kayak gini. Dan ini mobil juga masih bisa menopangnya dengan baik ya. Dan ya, ini kami mencatatkan masih 22,7 km per liter untuk saat ini. Dan kita lihat karena dari sini ke tempat selanjutnya itu akan lumayan lama ya, akan cukup panjang ya. Kalau salah sekitar 100 kilo lebih sih kayaknya deh. Ya ini bisa dibilang jalannya sangat rusak, sangat bergelombang, benar-benar kayak gini bergelombang. Tapi ini tidak bergoncang banget gitu ya. Tidak yang benar-benar bergoncang yang parah gitu. Masih aman-aman aja, dan juga mobilnya juga masih stay aja, masih stabil banget gitu. Jadi enak deh. Ya, sekarang sudah berada di tempat selanjutnya. Tadi kami berjalan sekitar sejam lebih ya, sekitar 120 kiloan dari tempat sebelumnya, dan sekarang sudah di ujungnya Afrika Selatan. Yes, ini adalah Hisna. Jadi lihat ya, benar-benar view-nya mantap banget. Dan konsumsi bahan bakarnya kita masih mendapatkan sekitar 23,8 km per liter. Mantap. Dan perjalanan pun dilanjutkan kembali sebelah dari Hisna. Itu adalah ujungnya dari Afrika Selatan, dan kami akan langsung ke tempat makan. Nggak terlalu jauh dari sini, sekitar setengah jam atau sekitar 20 kiloan. Dan konsumsi bahan bakarnya masih 23,8 km per liter atau AEC-nya 4,3 liter per 100 kilo. Oh ya, dan ini tuh konsumsi bahan bakar seperti ini tuh kami dapatkan karena tadi ada sedikit macet, ada dapat lampu merah, dan juga banyak tanjakan dan turunan juga gitu. Dan ini tapi kita bawa mobilnya itu mobil yang tidak yang kencang banget atau yang pelan banget, benar-benar kita jalan seperti normal. Oke, dan kami masuk ke pemberhentian berikutnya untuk makan siang. Ini namanya Blue Restaurant, dan itu restorannya sebelah sana. Nah, restorannya sebelah sana sambil melihat pemandangan yang indah sekali. Dan setelah makan kami lanjut lagi jalan sekitar 30 kilo sampai 40 kilo, sekitarnya 40 menitan untuk ke stasiun pengisian bahan bakar. Tapi bukan untuk bahan bakar yang ini ya, karena ini full tank challenge, harus sampai finish dan harus sampai beres juga nih si bensinnya. Tapi untuk take a break aja gitu di sana. Dan misalnya kalau ada yang mau ke toilet atau gimana, di sana juga kita berhenti sebentar. Dan kita sudah jalan sekitar 140 kilo dari pagi. Nah, konsumsi bahan bakarnya mencatat sekitar 22,7, dan ini juga banyak tanjakan-tanjakan karena kami datangnya ke daerah pegunungan ya, di atas ya gitu. Dan sekarang masih Om Fox juga yang menyetir. Yes, kita sekarang sudah mulai goyang-goyang. Emang agak gelap, bukan agak lagi, karena memang ini sudah mau malam ya, karena ini udah mau jam 8. Karena di sini tuh sorenya itu mulai gelapnya itu sekitar setengah 8 sampai jam 8 malaman gitu. Sudah mau ke tempat dinner di Misty, namanya di Misty Mountain. Nah, di situ. Ya, jalanannya mistik, dan juga ini bisa dibilang ini bukan jalanan tanah. Jadi ini benar-benar kayak gelombang tanah semua, bukan nggak ada aspal-aspalnya gitu. Ini gelombang kayak gini, dan mobilnya ini masih bisa dibilang cukup nyaman ya. Cukup nyaman. Ya, meredamannya oke lah. Oke, kami sudah berada di tempat restoran yang akan kami dinner di sini, dan juga sebentar aja kami menginap, dan ini adalah destinasi terakhir sebelum kami menginap. Dan kami sudah berjalan sekitar 250 kilo lebih mungkin sehari ini, dan juga
bisa dibilang ini jalanannya bukan lurus-lurus aja, naik turun gunung dan lain-lain. Itu benar-benar banyak tanjakan juga, dan kami mendapatkan 22,2 km/h. Nah, ngelihat leaderboard ini, alhamdulillah hari kedua kami menang lagi di juara 1. Keren banget. Dan sebetulnya ada eksiden karena mobil yang dikendarai sama Om Audi dan juga Bang Lutfi Aziz itu tertabrak oleh sebuah babi. Dan kerusakannya seperti ini. Tapi mobilnya tidak apa-apa, membuktikan mobilnya kuat. Kita ketemu lagi besok. Selamat pagi Autojokers, ini adalah hari ketiga di South Africa untuk melanjutkan safari drive kami yang ya pagi-pagi ini benar-benar sejuk banget, rimbun banget, dan juga ini bukan sejuk lagi sih, dingin ya. Penuh dengan kabut, dan kami akan melanjutkan menuju Ado ya untuk membereskan atau untuk finish di sana safari drive kami. Jadi 1000 kilo lebih, dan ya bisa dilihat ini sudah banyak kotoran seperti ini karena kami kemarin itu bukan jalan aspal aja, bukan jalan lurus saja, tapi jalan naik turun juga, dan kemudian juga kami melewati jalan-jalan yang cukup rusak atau jalan hanya tanah saja. Jadi benar-benar mobil ini dites durability-nya yang bukan hanya untuk perkotaan tapi juga untuk overland. Yes, dan tadi malam memang sedikit cerita, kami ditabrak babi hutan. Nah, dari sini nih, lihat nih. Nah, begini kondisinya. Jadi ini kena sebelah sini, dan juga ini bempernya copot yang plastiknya, dan kemudian juga ini agak menjorok ke dalam, dan ada beberapa baret seperti ini. Cuman di sini adalah kotoran. Berarti ini adalah ini adalah bekas dari babi hutan yang menabrak itu. Berarti cukup besar babi hutannya. Dan juga kami menabraknya, bukan menabrak sih, lebih tepatnya kami ditabrak oleh babi hutan yang cukup besar juga dan tidak cukup pelan. Jadi tidak terlalu pelan juga kami jalannya, mungkin sekitar 30-40an, dan lumayan nih seperti ini. Tapi kalau dilihat-lihat sih ini cukup kuat ya ini mobil ya, karena lumayan kan impactnya der gitu, tapi masih aman. Nice juga ya. Dan perjalanan hari ini pun kami mulai tadi setelah sarapan di hotel dan juga sudah prepare barang apa segala macam, kami langsung menuju ke Port Elizabeth hari ini, Ado, sekitar 200 mungkin sampai 300 kilo dari hotel ini, dan range menunjukkan masih sekitar 350 sekian, hampir 360-an lah ya. Dan mudah-mudahan range-nya cukup serta kami bisa memenangkan challenge irit-iritan sejauh 1000 kilo lebih. Dan kami sekarang sudah berjalan sekitar 20 kiloan ini menuju ke pemberhentian pertama di hari ini, dan di sini hujannya besar banget. Nih, bisa dilihat hujannya sangat besar, dan di jalan tol, dan Om Fox juga jalan di tol sekitar 80-an. Kalau gua ngomong seperti ini padahal itu tidak pakai mic, ini langsung kamera, dan suara peredaman dari kacanya itu sangat baik ya, nggak yang trung-trang, padahal hujannya cukup besar. Ini nice ya. Dan ini juga nih di atas kan ini dibuka nih si panoramiknya, ini juga tidak berisik. Oke, di tengah-tengah perjalanan kami berhenti dulu sejenak karena ada perbaikan jalan ya, dan ini hanya diberlakukan satu arah. Jadi kami istirahat dulu sejenak di sini, dan ya sebentar lagi juga bisa melanjutkan perjalanan. Dan hujan dari tadi hujan, dari pemberhentian pertama sampai saat ini hujan terus jalanannya. Ya mudah-mudahan sampai Ado ini nggak hujan, jadi kita masih bisa ngelihat si elephant-nya. Dan perjalanan pun dilanjutkan setelah kami menunggu beberapa saat untuk one way ya, tadi ya ditutup dulu jalannya, dan kami sekarang melanjutkan perjalanan dan masih hujan. Ya, kalau melihat konsumsi bahan bakar, mungkin di hari ini kami akan memberitahu pada saat akhir-akhir ya. Pada saat akhir-akhir nanti sekalian pengumumkan juga siapa pemenangnya. Jadi penasaran, dan mudah-mudahan kami juara satu lagi hari ke-1, hari kedua, dan hari terakhir kami tetap juara 1. Amin. Lanjut terus. Dan kami pun tiba di Edo untuk diajak jalan-jalan lagi bersafari, melihat binatang-binatang apa saja yang ada di sini, seperti zebra dan juga kawan-kawan. Dan setelah dari sini kita lanjut ke resultnya di closing ceremony. Kita lihat. Yes, kami sudah nyampai di Hatham
Lodge dekat Ado Elephant, dan ini adalah perjalanan terakhir ya di Safari Long Challenge ini. Long Challenge Safari Drive dari Cape Town menuju sini sekitar hampir 1000 kilo kita udah jalan. Dan hasilnya cukup memuaskan. Hasilnya di 23,8 km per liter dan sekitar 4,2 liter per 100 kilonya. Dan hasil itu kami dapatkan dari jalanan yang terjal, jalanan yang naik turun, ke gravel juga, dan juga banyak mud juga gitu. Dan challenge kita kali ini nomor berapa? Ini cuplikannya. Yes, itu dia hasilnya, dan terima kasih untuk Jayco Indonesia sudah mengundang kami jauh-jauh ke Afrika Selatan untuk mencoba J7 Super Hybrid System ini dari Cape Town menuju Ado, yang bisa dibilang ini adalah pengalaman yang benar-benar menyenangkan dan tidak pernah terlupakan. Ya, seperti itu perjalanan kami, dan terima kasih sudah menonton. Klik like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Dan juga kalau misalnya mau lihat update-update tentang video atau otomotif terbaru dari kami, klik juga ada di sebelah sini linknya Instagram kami di lakras_aj. Dan terima kasih segala sesuatunya. Dan thanks for watching. See you in the next videos. Ride safe and get speed.